Cakrawala memasyurkan karya tangannya. Halo, Selamat pagi adik-adik, selamat pagi Losowit. selamat pagi juga. Senang sekali ya hari ini kita bisa menyapa adik-adik sekolah minggu. Iya. Yuk adik-adik, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, kita doa dulu ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini Engkau memberi kami kesempatan untuk kami dapat beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari adik-adik kita bangkit berdiri, kita naikkan satu pujian Tanda paku. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna tebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya Tuhan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna tebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna tebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Hai adik-adik lovely, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, angkat tangannya ke atas. Digoyang-goyang. Sekarang diturunkan. Kita akan bernyanyi bersama ya. Jari dan jempol kepala digoyang. Jari dan jempol kepala digoyang. Jari dan jempol kepala digoyang. Hati merasa senang. Jari dan jempol kepala digoyang. Jari dan jempol kepala digoyang. Jari dan jempol kepala digoyang, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami semua siap mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami boleh mengerti dan melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, tadi waktu Lause mau datang ke sini, ada suatu kejadian yang menegangkan. Jadi, begini ceritanya adik-adik. Mana sih tukang ojeknya? Belum nyampe juga, lama banget sih. Hah? Suara apa itu? Bu.
mau tanya, Bu. Ada apa sih kok di sana ribut-ribut? Ada pencuri, Bu. Hah? Pencuri? Iya. Pencurinya bawa kabur mobil yang parkir di sana. Tapi ketahuan sama polisi yang jaga di tempat itu. Polisi langsung kejar mereka dan ketangkap. Oh, begitu. Ya deh, Bu. Makasih ya, Bu, infonya. Sama-sama, mari Bu. Ya. Begitu ceritanya adik-adik. Kalau saya yakin deh pasti pencuri itu akan dihukum dan masuk penjara. Karena pencuri itu sudah berbuat yang jahat. Lose, Ya. penjara itu apa sih? Nah, adik-adik, penjara itu adalah tempat orang-orang jahat dihukum. Nah, diharapkan nanti kalau mereka sudah keluar dari penjara, mereka sadar akan kesalahan mereka dan bertobat, tidak melakukan yang jahat lagi. Nah, adik-adik, pada zaman Tuhan Yesus ada satu hukuman yang kejam dan mengerikan, adik-adik. Itu untuk orang-orang yang sudah berbuat yang jahat. Adik-adik tahu apa hukumannya? Hukumannya adalah disalib. Kita tahu Tuhan Yesus mati di kayu salib. Padahal Tuhan Yesus kan bukan penjahat. Tuhan Yesus tidak pernah melakukan yang jahat, adik-adik. Tuhan Yesus juga tidak berdosa. Tapi kok mengapa Tuhan Yesus disalib? Tuhan Yesus disalib karena Tuhan Yesus sayang pada kita semua, orang-orang berdosa. Dan karena Tuhan Yesus mau taat pada perintah Allah. Seharusnya kita semua dihukum mati karena dosa-dosa kita. Tapi Tuhan Yesus mau menggantikan kita dengan cara mati di kayu salib. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita semua, adik-adik. Karena itu, kita harus berterima kasih kepada Tuhan Yesus dengan cara sayang pada Tuhan Yesus dan taat pada perintahnya. Di Bukit Golgota, Tuhan Yesus tergantung di kayu salib bersama dengan 2 orang penjahat, yang seorang di sebelah kiri dan yang seorang lagi di sebelah kanan Tuhan Yesus. Kedua penjahat ini dihukum karena memang mereka bersalah, sudah melakukan yang jahat. Mereka mendengar Tuhan Yesus berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Bayangkan adik-adik, dalam keadaan kesakitan, Tuhan Yesus masih bisa berdoa untuk orang-orang yang membencinya. Tuhan Yesus tidak marah pada prajurit yang menangkapnya. Tuhan Yesus juga tidak benci pada orang-orang yang menyalibkannya. Hati Tuhan Yesus penuh dengan kasih. Banyak orang yang menertawakan Tuhan Yesus. Mereka berkata, "Hahaha, orang lain dia selamatkan. Biarlah dia menyelamatkan dirinya sendiri. Bukankah dia mengaku kalau dia itu juru selamat?" Bahkan adik-adik, orang jahat yang disalib di sebelah Tuhan Yesus ikut-ikutan mengejek Tuhan Yesus. Dia berkata, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Kenapa sih Tuhan Yesus nggak turun aja dari kayu salib untuk menyelamatkan dirinya? Bukankah Tuhan Yesus itu hebat, punya kuasa? Dia itu kan Allah. Nah, adik-adik, ini semua karena rencana Allah harus digenapi. Tuhan Yesus harus mati di kayu salib supaya semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus bisa masuk sorga, adik-adik. Lalu
Bagaimana dengan penjahat yang satunya lagi? Apakah ia ikutan mengejek Tuhan Yesus? Ternyata dari tadi penjahat ini memperhatikan dan mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Lalu penjahat ini berkata, Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus, ingatlah akan aku apabila Engkau datang sebagai Raja. penjahat ini tahu dan mengaku kalau dia adalah orang berdosa dan pantas dihukum mati karena sudah melakukan yang jahat. Ia pun akhirnya percaya kalau Tuhan Yesus adalah benar-benar juru selamat, anak Allah yang bisa mengampuni dosa-dosa manusia. Karena itu, sebelum ia mati, ia memohon belas kasihan Tuhan Yesus agar dosa-dosanya diampuni. Dan apa yang terjadi? Apakah Tuhan Yesus mau mengampuni penjahat ini? Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ya, penjahat yang bertobat ini akhirnya mendapatkan belas kasihan Tuhan Yesus. Semua dosa-dosanya diampuni. Sekarang ia yakin, kalaupun ia mati nanti, ia pasti akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di sorga. Adik-adik, mungkin kalian bertanya, kok bisa sih penjahat itu masuk sorga? Dia kan jahat. Seharusnya dia itu dihukum di neraka. Nah, adik-adik, inilah yang dinamakan anugerah Tuhan. Jadi, anugerah Tuhan adalah hadiah gratis dari Tuhan untuk orang-orang yang tidak pantas menerimanya. Siapa itu orang-orang yang tidak pantas menerimanya? Ya, kita semua adik-adik, karena kita semua adalah orang berdosa adik-adik. Tapi karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan, kita semua diizinkan Tuhan boleh masuk ke sorga. Terus caranya gimana Lause? Caranya dengan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mengampuni dosa-dosa kita. Karena itu adik-adik, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus sangat baik. Bukan karena kita sudah berbuat baik, maka kita boleh masuk surga. Tapi ini semua hanya karena anugerah Tuhan. Amin. Adik-adik, kita akan menutup firman Tuhan hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus sangat baik. Tuhan Yesus mau mati di kayu salib menggantikan kami orang berdosa. Ampuni kami ya Tuhan, karena kami selalu mendukakan hati Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, agar kami sungguh-sungguh percaya dan taat hanya kepada Tuhan Yesus saja. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, kita akan bersama-sama membuat salib. Gimana caranya Lause? Kalian tinggal ikuti langkah-langkah berikut ini.
Dadah, sudah jadi salibnya. Kalian tinggal tulis kata Yesus di sebelah kiri, kemudian kalian gambar bentuk hati di tengah, dan di sebelah kanan kalian tulis nama kalian masing-masing. Contohnya, punya Lawson nih, Yesus sayang Diana. Jelas? Nah, salib ini boleh kalian tempel di dinding supaya setiap kali kalian melihat salib ini, kalian ingat bahwa Tuhan Yesus sayang kepada kita semua. Jangan lupa ya adik-adik, foto hasil karya kalian kirimkan ke Lause di kelas kalian masing-masing. Oke? Sampai di sini dulu adik-adik. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday.